Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama harap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Allah ya Rahman, wa lakal syukur ya Allah ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Rabbal Alamin, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami bisa diberikan kemampuan untuk bersabar dan bersyukur dalam taat dan tunduk dalam segala perintah-Mu sampai datang ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin jamaah, sungguh dipertemukannya kita kembali dengan syahrul Ramadan, syahrul Mubarak tahun 1447 Hijriah ini bukan semata-mata doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balik ila Ramadan. Tapi sesungguhnya ini sebuah anugerah wujud rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman, yang Allah tidak berikan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertemu kembali dengan Ramadan? Tidak lain tidak bukan adalah untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia kita, daripada hiruk pikuk dunia yang gemerlap, yang indah dan mempesona, tetapi melalaikan bahkan menipu. Terkadang dunia ini akan menggelincir kita, bahkan bisa mencelakakan kita ketika kita tidak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ramadan yang datang kepada kita hari ini sekalian adalah untuk memuhasabahkan diri kita tentang dunia ini, tentang akhirat kita, tentang kehidupan. Apakah hidup ini sudah berada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi? Apakah kita sudah berada di jalan yang diatur Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Apakah bekal kita sudah cukup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana hari ini sekalian persiapan kita ketika ajal datang tiba menjemput kita, yang semakin hari semakin dekat dan dekat. Hadirin sekalian, bahwa Ramadan datang kepada kita setiap tahunnya adalah sesuatu rancangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Ramadan yang mengunjungi kita setiap tahun adalah sebuah rencana yang Allah telah programnya, telah siapkan, disetting dengan sangat luar biasa untuk mendidik kita, orang-orang yang beriman, untuk melatih kita, orang-orang yang beriman, untuk membimbing kita, mengantarkan kaum muslimin kepada izzahnya, kepada kemuliaannya, izzul Islam wal muslimin, dan keperadaban Islam yang memuliakan, seluruh manusia, yang memuliakan perempuan dan menghormati perempuan dan ibu, menyayangi anak-anak, yang akan membawa rasa keadilan dan kesejahteraan dan mencerdaskan manusia dan merasa hidup aman dan nyaman. Sebuah harapan yang memang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan ketika pesan Ramadan
Kita sadari dan kita pahami bahwa di antara pesan Ramadan yang kita akan dapatkan setiap tahun dan hari ini kita memilikinya, di mana kita bisa merasakan bahwa setiap tahun Allah persiapkan bagi kita untuk mendatangkan kemuliaan Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, bahwa kita harus menjaga perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu. Baik itu secara jemaah di masjid. Bukankah kita tahu perintah sholat ini juga sebuah perintah yang Allah perintahkan pula dengan semua Ramadan. Bahkan hadirin sekalian, bahwa perintah sholat ini adalah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, memiliki faedah yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan amal sholat ini adalah amal yang pertama kali nanti akan dilihat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diinformasikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Fa in shalahat, ketika salatnya baik, faqad rabiha wa anjaha. Sesungguhnya hadirin sekalian, perkara amalia yang nanti akan dihisab, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang hamba adalah as-shalah. Ketika salatnya beres, baik, sempurna, maka orang ini akan beruntung, orang ini akan sukses dan berhasil. Fa'in fasadat, ketika sholatnya rusak, tidak sempurna, bukan berarti dia tidak sholat, sholatnya tidak sempurna, tidak khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim mengatakan, falyanzur min tatawu'i, coba lihat, adakah sholat sunnahnya, adakah sholat rawatibnya, adakah sholat tarawih dan qiyamul lailnya dan tahajudnya, adakah sholat duhanya. Maka sempurnakan sholat yang tidak sempurna tadi dengan sholat sunnahnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat wajib dan ikut dengan sholat sunnah ini. Hadirin sekalian, bukankah setiap acap kali kita mendengarkan azan berkumandang dari seorang muazin, setelah ajakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita dirikan sholat, mari kita dirikan sholat, setelah itu adalah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, mari kita meraih kejayaan dan kemuliaan. Hadirin sekalian yang saya mengharap di dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sholat kita beres, bagus, sempurna, tegak dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka dia akan berbanding lurus dengan kegemilangan, dengan kejayaan, dengan izzul Islam wal muslimin. Sebagaimana kisah perang Badar, perang yang perdana yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kaum muslim ketika itu, di mana kondisi kaum muslimin ketika itu dalam kondisi yang memang sangat berbeda dengan pasukan kafir Quraisy, yang Nabi yang Bashar itu sebagai manusia khawatir dan takut dengan kondisi apa yang terjadi nanti. Maka Nabi SAW melakukan di malam harinya sebelum datang perang itu sholat tahajud qiyamul lail, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya sering kita dengar di dalam kisah-kisah nabawiyahnya, sirah nabawiyah. Allahumma in tuhlik hadhil isabah, ya Allah, sekiranya kau kalahkan pasukan kaum muslimin yang kecil ini, kau binasakan, kau musnahkan kaum muslimin ini dengan kekalahan peperangan ini, ya Allah, lan tu'bad bika min ba'di abada, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi, ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan dan kemenangan. Begitu dengan apa yang dikisahkan seorang panglima besar ketika membuka kemenangan Konstantinopel. Seorang panglima besar Muhammad Al-Fatih ketika itu dengan pasukannya kurang lebih 250.000. Sebelum melakukan pembukaan kemenangan Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih dengan pasukan melakukan sholat, dan itu dicatat dengan sholat Jumat termegah di masanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memenangkan kaum muslimin, di mana diawali dengan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ketika kita tegak dengan baik, sholat kita dengan baik dan sempurna, maka Allah janjikan kemenangan demi kemenangan. Hadirin sekalian, dan sekiranya hadirin sekalian, panggilan azan yang sering dikumandangkan, dipahami, disadari oleh kaum muslimin,
dan diamalkan seruannya dengan panggilan azan, dengan cara menjaga sholat fardunya, baik zuhur, asar, maghrib dan asar isyanya dekat dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali sholat subuh yang Allah telah mendidik kita bangun lebih awal dengan sahur kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita, termasuk sholat isya kita pada hari ini. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita di sholat isya sebanyak seperti kalau di Ramadan. Ketika tegak seperti ini, maka Allah janjikan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemuliaan, kejayaan, izzal Islam di depan mata tidak akan lagi terhalangi, tidak akan terbendung. Dan tentunya hadirin sekalian, sholat kita mesti benar dan sempurna sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti menjaga sholat kita hadirin sekalian? Karena sholat kita adalah sesuatu yang akan menghubungi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kita tidak kerjakan dengan baik, ketika sholat kita abaikan, maka terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinggalkan sholat ini, pada hakikatnya hadirin sekalian, kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terputus hubungan ini, maka akan pengaruh dengan ibadah yang lain. Hari ini kita lihat begitu banyak orang rajin berpuasa Ramadan dengan baik, tetapi sering juga meninggalkan sholat fardunya. Ini yang menjadi perhatian kita hadirin sekalian. Yang kedua hadirin sekalian, bahwa pesan Ramadan yang mengajarkan kepada kita adalah kemudian saum Ramadan yang kita laksanakan yang hari ini pada hari yang kelima masuk ke 6, di mana Ramadan saum ini mengajarkan kepada kita untuk menata kembali hawa nafsu kita, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, di mana saum mengajar kepada kita tidak rakus, tidak kemaru dengan hal-hal yang halal, bahwa kita diajarkan untuk tidak kemaru dan rakus dengan yang halal, dan kita merasa muak, merasa jijik, najis dengan sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu keperjudian? Apakah itu soal memabukkan? Apakah itu korupsi, prostitusi, dan termasuk diantaranya adalah korupsi yang telah menjadikan negara ini negara yang sangat rusak sekali. Bahwa kerusakan ini diantara penyebabnya adalah apa yang dilakukan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri yang kaya raya, gemah ripalo jinawi, menjadi negeri yang termiskin gara-gara korupsi yang mengakar, ditambah lagi dengan hutang yang menggunung, menjadikan negeri kita negeri yang miskin, dikait ayam yang sangat melimpah ruah ini. Hadirin sekalian yang saya mengharap di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin sekalian, setelah sholat kita jaga saum yang menata hawa nafsu kita, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ibadah maliyah kita, ibadah harta kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang sangat dermawan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu ketika Ramadan, Rasul menjadi orang yang sangat dermawan sekali dengan hartanya, berinfak, bersedekah dengan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ramadan ini sangat menganjurkan berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Terlebih hadirin sekalian, di masjid kita ini sangat membutuhkan uluran tangan maliyah para saudara sekalian, para jamaah sekalian. Ketika maliyah kita lakukan, meskipun badan kita terbujur kaku sudah wafat, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun, pahala kita akan terus mengalir, jariah kita akan terus mengalir, sebagaimana Utsman bin Affan dan para sahabat yang mengorbankan hartanya untuk fisabilillah, untuk kejayaan Islam. Maka jangan ragu-ragu hadirin sekalian untuk senantiasa berinfak dan bersedekah, yang ini akan terus mengalir ketika kita telah wafat. Hadirin sekalian yang saya mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang terpenting adalah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Qur'anul Karim. Maka untuk memperbaiki segala sesuatunya adalah dengan berdekat-dekat interaksi dengan Al-Qur'anul Karim yang mulia. Dan kita tahu bahwa ada hubungan erat antara Ramadan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka siapa saja yang berdekat-dekat dengan Al-Qur'anul Karim, maka orang itu akan mulia. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita hadirin sekalian, bacalah, sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Meskipun kita tidak paham, baca terus,
karena dia akan memberikan reaksi pembersih hati jiwa kita. Pekan hadirin sekalian yang sesama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang berdekatan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Rasul mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quranul Karim. Anak yang baik, orang tua yang baik, pejabat, hakim, pemimpin yang baik adalah orang yang mau belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Pejabat, pemimpin ketika mengambil keputusan berpedoman dengan Al-Quran, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim pun seperti itu. Ketika dia berpedoman dengan Al-Quran, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik itu berusaha keras untuk berupaya bagaimana kaum muslimin jauh daripada Al-Quranul Karim. Karena ketika kita berada Al-Quran, maka hadirin sekalian, kita akan jaya. Mereka berusaha, kenapa? Karena kaum muslim ketika jauh dari Al-Quran Karim, akan meninggalkan Al-Quran Karim, mereka akan mengganggu kedudukan mereka. Ketika kita dekat dengan Al-Quran Karim, ketika kita menjalankan Al-Quran Karim, mengamalkan Al-Quran Karim, maka dia akan mengganggu kedudukan mereka orang-orang kafir, akan mengganggu ekonomi mereka, akan mengganggu bisnis mereka dan usaha mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang namanya riba, Allah melarang namanya zina, prostitusi, melarang namanya hubungan di luar nikah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang namanya eksploitasi alam yang merusak, bahkan korupsi. Maka hadirin sekalian, back to Al-Quran, reconnect kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, sambungkan kepada Al-Quran supaya kita terpandu dan terbimbing oleh Al-Quranul Karim. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.